Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran materi baru, yaitu tentang huruf E. Huruf E ini dalam buku Firmala Alfabet ini membicarakan tentang toleransi. Kalau huruf A itu membicarakan tentang ketenaran dan komunikasi. Kemudian huruf B itu membicarakan huruf bisnis atau keuangan, saya menyebutnya di materi saya beberapa tahun yang lalu. Dan huruf C itu membicarakan rasa percaya. Huruf D itu membicarakan sensitivitas. Nah, saya selalu mengingatkan dan akan selalu berulang-ulang kali mengingatkan bahwa dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Nah, karena video alfabet series yang terbaru ini dibuat adalah untuk terapi menulis spesifik, bukan untuk mengetahui karakter, tetapi grafologi dipakai sebagai tools untuk menterapi menulis. Sehingga mau tidak mau kita pasti bersinggungan dengan ilmu grafologi. Karena dengan ilmu grafologi kita membenahi dirinya. Oke, sekarang perhatikan huruf E 1, 2, 3. Oh ya, sebelum kita membahas 1, 2, 3 ini, huruf E itu secara zona, kalau dia huruf E kecil, maka dia masuk ke dalam zona middle. Kalau dia huruf kapital, maka termasuk dalam zona upper dan middle. Paham ya? Jadi ada dua zona huruf E ini. Kalau huruf kecil, satu zona, huruf besar, dua zona. Sekarang perhatikan gambar nomor 1, 2, 3. Nomor 1, perut huruf E-nya itu sangat lebar. Nomor 2, ada perutnya. Nomor 3, seperti huruf C, perutnya itu tidak ada sama sekali. Karena apa? Terjadi retrace. Nah, orang-orang yang menulis dengan perut semakin lebar, maka ini mengindikasikan orang ini adalah pendengar yang baik. Dalam grafologi, huruf E ini identik dengan telinga. Sehingga semakin lebar, maka dia semakin mau mendengar pendapat orang lain, mau mendengar wawasan orang lain, dan mengenyampingkan apa yang dia punya, wawasan yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, dan orangnya menjadi cukup toleran. Nomor 1 dan 2, dia mirip, tapi tingkat toleransinya, tingkat kemauan mendengarnya itu lebih baik nomor 1. Kalau dibanding nomor 3, jauh beda banget. Nomor 3 berkebalikan dengan nomor 1. Orang-orang seperti ini hanya percaya pandangannya saja, hanya percaya sudut pandangnya saja, hanya percaya pendapatnya saja. Apa yang dia katakan menurut dia itu yang paling benar, yang lain salah. Nah, orang-orang nomor 3 ini hanya mau mendengarkan pendapat dari orang-orang yang dia anggap mumpuni atau lebih tinggi darinya, baik itu jabatan, keuangan, ataupun keilmuan. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang mau mendengar lebih banyak, coba ubah huruf E-nya. Seperti itu. Oke? Nah, mana yang paling baik 1, 2, dan 3? Semua baik tergantung konteks nanti. Karena itu nggak ada benar, nggak ada salah dalam grafologi. Nah, kemudian nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan dengan tanda originality dan huruf kreativitas. Huruf seperti ini memiliki ketertarikan terhadap kebudayaan, kualitas, dan hal-hal yang berbau tentang selera pada seni.
Saya sendiri mengubah huruf E saya seperti angka 3 terbalik. Tujuannya itu untuk membuat kemampuan saya, keinginan saya untuk membaca terhadap sesuatu dan terhadap kebudayaan, terutama terhadap bahasa, sehingga pemahaman saya menjadi lebih mendalam. Nomor 5 itu sama dengan nomor 3 prinsipnya, hanya bedanya saya penggunaannya itu pada saat membuat tanda tangan. Pada prinsipnya itu sama. Nah, nomor 6, perhatikan huruf E-nya itu tarikannya cukup panjang. Orang-orang seperti ini termasuk humoris dan termasuk orang yang senang untuk membantu orang lain. Baik itu memberi waktu, jasa, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, nomor 7, tarikan huruf E-nya itu naik ke atas. Naik ke atas ini seolah-olah kita melambaikan tangan, dada. Kita ingin dikenali oleh orang lain. Kita ingin menjadi tenar. Seperti itu. Kebutuhan akan perhatian dan pengakuan terhadap orang lainnya cukup tinggi. Seandainya keterampilannya kurang baik, maka potensi untuk menyalahkan dirinya dan menyakiti dirinya menjadi lebih besar. Nanti ini nomor 7 bisa bersambung ke poin 21. Oke. Nah, nomor 8 bedanya dengan nomor 6 itu adalah di garisnya nomor 8 itu lebih lurus dibanding nomor 6 yang ada sedikit lengkung. Orang-orang yang menarik huruf E tarikannya panjang, ini adalah orang-orang yang kalau dalam bahasa Inggris namanya caution, kehati-hatian, kewaspadaannya itu cukup berlebihan. Sehingga orang-orang seperti ini lebih hati-hati. Nah, nomor 9 ini sebenarnya sama dengan nomor 1 dan 2. Tapi yang saya ingin bahas itu adalah tarikan ujungnya. Bandingkan dengan nomor 10. Tarikan huruf E yang firm, itu kalau dalam tanda grafologi namanya firm. Kalau di sebelahnya itu tandanya menipis itu apa ya? Firm itu adalah tingkat keyakinan yang cukup tinggi dalam melakukan sesuatu, sehingga begitu dia mendapat data, dia bisa mengambil satu kesimpulan yang lebih utuh. Beda dengan kalau dia menipis. Kalau dalam grafologi huruf T, kalau menipis di bar itu nanti hubungannya dengan sarkas. Kalau di huruf E ini tarikannya itu yang menjadi kurang firm. Jadi orang-orang yang seperti ini gampang berubah-ubah pikiran, kurang tegas terhadap apa yang dia yakini. Itu untuk poin nomor 10. Nah, poin nomor 11 berbeda dengan poin nomor 1, 2, dan 9. Nomor 1, 2, dan 9 ini tulisannya itu bundar-bundar. Ingat, bundar-bundar itu identik dengan ramah, baik hati, toleran. Kalau dia runcing, maka ini berhubungan juga dengan tegas, gampang marah, mudah tersinggung. Perhitungan itu bisa termasuk seperti itu kategorinya. Itu untuk poin nomor 11. Nah, untuk poin nomor 12 ini huruf E tarikan kapitalnya yang pada huruf tengahnya, pada garis tengahnya itu lebih panjang. Dan berdasarkan data di buku-buku yang saya baca, ini menggambarkan seorang yang fleksibel, suka berbicara dan sabar. Jadi ini ibaratnya kalau di huruf A itu huruf A sedikit terbuka di bagian atas, dan kalau huruf F itu F-nya yang flexibility. Nah, nomor 13 itu huruf E-nya itu tarikannya masuk ke dalam
zona lower. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cukup hati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan selain hati-hati, juga ada unsur gampang tersinggung, sama seperti tarikan awal di huruf B yang terlalu panjang, dan nanti juga berhubungan dengan kebutuhan materi. Tapi kalau di referensi buku yang ada, huruf E dengan tarikan panjang di sebelah kanan ini mengindikasikan intoleran. Seperti itu. Nah, kalau huruf nomor 14, huruf E-nya yang pada poin 14, tarikannya itu ada sedikit melengkung di bagian ujung. Nah, ini kalau di huruf G itu G atau huruf P, nanti ini ada indikasi keras kepala, stubborn. Jadi huruf E seperti ini artinya adalah keras kepala atau stubborn. Seperti itu. Nah, beda dengan nomor 9, itu juga friendly, ramah, atau nomor 1 dan 2. Seperti itu. Nah, untuk nomor 15, itu mengindikasikan kehati-hatian. Jadi tarikan ujung huruf E-nya itu tiba-tiba berbelok ke sebelah kiri. Seperti itu. Untuk nomor 15. Untuk nomor 16 sama seperti huruf B atau huruf-huruf yang lain yang tadinya harusnya runcing jadi nggak runcing. Ini memiliki arti tersendiri juga. Jadi huruf 16 itu harusnya kan dia bundar. Kalau nggak bundar dia kotak. Nah, ini dia membentuk sudut. Nah, dia membentuk sudut ini mengakibatkan adanya tension, ketegangan. Tetapi di situ kalau di literatur itu orangnya tuh realistik, cepat mengambil keputusan, dan cenderung pintar dalam menanggapi sesuatu seperti itu. Nah, untuk huruf E yang tarikannya itu tidak di bagian bawahnya, tidak sampai ke ujung, artinya dia seperti huruf P kecil atau huruf E yang tidak ada buntutnya. Ini mengindikasikan orangnya itu kekanak-kanakan dan ada sedikit unsur kejam. Ini di literatur buku-buku yang saya baca seperti itu. Nah, khusus untuk nomor 13 dan 14, nomor 18 dan 19, ini tandanya hampir mirip, hanya bedanya nomor 19 itu dia membuat loop lagi. Jadi garis awalnya itu dipotong lagi sehingga terlihat jadi ada 2 loop. Kalau nomor 18 itu di bagian atasnya cuma 1 loop. Kalau nomor 19 ada 2 loop, ada join with loop at top, seperti itu. Kalau nomor 18 itu artinya ketamakan. Kalau nomor 19 itu artinya dia memiliki kesulitan dalam mengelola perencanaan, terutama dalam hal affair, yaitu hubungan tersembunyi.
Nanti kalau di huruf G kita akan bahas tentang punya will atau punya pill ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk poin nomor 20 itu artinya sesuatu yang lain dari normal, maka itu ada unsur originality dan ada unsur creativity. Tetapi dalam hal ini literatur yang ada ini mengartikan orangnya terlalu berlebihan dan sedikit vulgar. Nah, nomor 21 dengan 7 bedanya di sini. Begitu ada tarikan ke belakang, maka itu yang membuat dia ada unsur menyalahkan dirinya sendiri. Dan sedikit kekanak-kanakan, selfishnya juga ada. Kalau nomor 7 hanya ingin dikenal, nomor 21 setelah ingin dikenal, dia egoisnya keluar, kekanak-kanakannya keluar. Karena apa? Tarikannya itu ke sebelah kiri. Nah, nomor 22 itu masuk kategori segmented. Terlepas sama, rata-rata segmented atau disconnected itu intinya berhubungan dengan saraf dan kriminal. Caranya dan berhubungan dengan beban masa lalu juga. Nanti ada di huruf-huruf tertentu, tapi biasanya mirip-mirip berdasarkan pengalaman saya. Jadi saran saya segera sambung aja. Nah, nomor 23 itu maksudnya adalah terjadi penulisan beberapa kali atau penebalan yang tidak perlu. Sesuatu yang penebalan tidak perlu, biasanya di situ ada rasa cemas, khawatir, dan ada sesuatu yang disembunyikan. Seperti itu. Nah, nomor 24 huruf dibanding 25, huruf 24 ini E-nya pipih. Nomor 25 ukurannya itu normal. Nah, untuk orang-orang yang tulisannya huruf E-nya pipih ini adalah orang-orang yang cenderung jadinya itu ada keterbatasan dalam diri. Dia membuat limit pada dirinya dan jadinya juga malu. Nah, kalau untuk nomor 25 ini yang penulisannya normal pada umumnya, yaitu normal saja dalam arti kata orangnya mampu mengutarakan apa yang dia mau secara direct. Terus dalam hal pembelajaran dia cukup terpelajar dan edukasi dan senang juga dengan budaya. Atau dalam bahasa lain perilakunya tertata. Seperti itu. Nah, nomor 26 dan 27 saya jarang menemukan referensi untuk huruf E seperti ini. Tetapi selama saya menterapi menulis, huruf seperti ini sering sekali saya temui. Yaitu huruf E yang terbuka di bagian perut dan terbuka di bagian atas. Karena tidak ada referensi, jadi berdasarkan pengalaman saya berpatokan seperti ini. Sesuatu yang tidak lazim, dan saya juga sebelum menilai ini, saya juga lihat di tulisan mereka itu ada tanda lain atau enggak. Dan begitu saya lihat juga ada tanda lainnya, maka saya meminta mereka untuk menutupnya. Tujuannya apa? Biar nanti ternyata begitu mereka menutup perut huruf E-nya, perasaan mereka menjadi jauh lebih baik. Sehingga terjadi kebocoran perasaan ataupun perasaan kurang nyaman di diri mereka. Itu untuk nomor 26. Nah, untuk nomor 27 juga mirip-mirip. Sama, saya juga meminta mereka untuk menutupnya. Karena secara data nomor 26 dan 27 ini di terapi menulis itu banyak terjadi bentuk seperti ini. Tetapi secara referensi nggak ada. Mungkin ada di buku-buku yang lain, tapi di buku-buku yang saya baca itu nggak ada. Tetapi karena berhubungan dengan terapi menulis dan pengalaman saya, maka
huruf E ini kan berhubungan di bagian middle, bagian perasaan. Jadi semua huruf E kecil itu nanti ada hubungan dengan perasaan juga, karena berhubungan dengan zona. Sehingga kalau bagi teman-teman yang mempelajari grafologi fundamental, zona, baseline, selan, margin, itu semua akan mempengaruhi. Jadi dalam ilmu grafologi itu ada dua pembelajaran. Satu, belajar namanya metode atomistik seperti ini, mempelajari bentuk-bentuknya. Kedua namanya gestal, yaitu melihat secara lebih luas, bukan secara atomistik. Nah, atomistik ini pembelajarannya itu lebih, kalau cuma sekedar ngambil data, artinya ini, itu gampang. Tetapi untuk membuat jadi rangkaian keterangan secara utuh dan bulat, itu perlu pembelajaran. Sehingga misalnya huruf E ini artinya broad-mindedness, yang untuk lebar. Ini nanti hubungan dengan aspek hidupnya apa? Seperti itu. Nah, di dunia terapi, menulis khususnya, setelah sekian lama saya melakukan terapi, sesuatu yang tidak pada umumnya itu saya tandain. Begitu saya tandain, sama, ingat, begitu teman-teman melakukan terapi menulis dan saya menemukan lebih dari 10 yang harus dibenahi, saya nggak akan meminta mereka membenahi semuanya. Saya minta satu, yang basic-basic aja dulu. Middle-nya wajib bersih, itu dulu. Setelah itu, apa? Tarikan huruf lower-nya dibuat lurus. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter determination. Kenapa? Karakter itu diperlukan dalam menghadapi ataupun menata hidup mereka, sehingga ke depan akan menjadi jauh lebih baik, seperti itu. Oke? Nah, materi huruf E kali ini cukup dalam dan cukup banyak, dan sebenarnya dengan mempelajari ilmu apapun itu sebenarnya akan mempengaruhi internalisasi, sehingga dalam kehidupan teman-teman akan menjadi jauh lebih baik. Semoga pembelajaran huruf E-nya hari ini akan membawa dampak hidup jauh lebih baik ya. Oke, sampai ketemu nanti di pertemuan pembelajaran berikutnya.